Jadi kalau saya pikir sih kayaknya nggak sesederhana itu ya. Kalau enggak ya, dulu kan Indra ini pernah tersangkut masalah yang lumayan besar ya, soal pelecehan ya kalau nggak salah ya. Aldila tetap mendampingi kok, nggak meninggalkan Indra ya, until sekarang ya. Saya lihat di podcast pun juga Aldila ini, di podcastnya Kak Melani ya, Aldila ini perempuan yang cukup ya tegas, keras memang iya, tapi dia fokus setiap menghadapi permasalahan. Dia nggak gampang terpengaruh dengan hal-hal lain yang di luar permasalahan yang dihadapi. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kabar Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti memang mengejutkan publik, karena Aldila sebelumnya tampil di podcast Melani Ricardo nampak baik-baik saja. Terjadi pro dan kontra di antara netizen. Ada yang membela Indra Bekti dan kebanyakan kasihan kepada Indra Bekti, namun ternyata ada juga yang membela Aldila Jelita. Hal ini dilakukan oleh seorang artis senior yaitu Indah PWT, di mana dia membuktikan bahwa Aldila ini sebenarnya kuat menghadapi semua cobaan dan menerima Indra Bekti apa adanya. Buktinya saat Indra Bekti terkena kasus yang lumayan besar, Aldila tetap setia mendampingi. Dan di podcast Melani Ricardo yang terakhir, Aldila juga masih kuat. Nah, bagaimanakah Indah PWT ini kemudian mengomentari hal ini? Ya, simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Perubahan emosi Indra Bekti pasca operasi, sering marah-marah sampai pukul pintu. Setiap malam emosi dia lebih tinggi gitu kan. Udah suatu saat dia nanya, marah sampai handphonenya, dia nanya sama anak-anak, "Where is my handphone?" Ini English dia, terus tiba-tiba anakku bilang ini di charge, ini buat apa ayah, tiba-tiba gini. Udah marah, dia agak marah ke anak-anak. Terus, "You wanna fight me?" Wah, aku agak sewot. Aku bilang, "Loh kok kamu jadi..." Iya, aku bilang, "Yang kenapa kamu jadi harus marah sama anak-anak?" Dia udah apa yang mukul ini, apa sih, kan dia duduk di bawah di karpet kan sambil makan. Dia mukul gitu. Udah tenang, aku bilang. Aku tenang. Aku bawa anak-anak ke kamar, aku bilang, bawa kamar di sendiri-sendiri. Dia rasa sewot kali, aku tinggalin. Aku bilang, "Tunggu, aku kamar anak-anak." Aku lari ke itu. Aku tutup pintunya, aku tutup maksudnya biar anak tenang, agak nangis soalnya. Dia nggak pernah dia mukul dak pintu. Yang kamu sabar, aku bilang kayak gitu. Nggak usah kayak gini caranya, aku bilang kayak gitu. Udah sama dia, terus dia malah marah. Udah kita kayak calm down, biar dia sendiri dulu, aku sendiri dulu gitu. Itu ada pernah ada masa-masanya kayaknya. Halo teman, apa kabar? Entah kenapa saya mencoba produk ini di rambut saya kok nggak itu ya. Rambut saya malah ngembang, mekar ya. Dan ya jadi begini ya, nggak tahu, padahal saya beli juga nggak palsu, saya beli di harga yang memang harga resmi dan di toko yang cukup ramai juga di TikTok. Tapi ya maybe ya nggak itu di rambut saya. Yang kedua, saya mau memberitahukan bahwa Viti yang tentang saya spill lagunya Bunda Kurla yang Bunda bilang ciwi-ciwi itu ya di mute sama sang paduka TikTok, yang mungkin karena soal copyright ya, yang apa mungkin ya saya melanggar ya sudah nggak apa-apa ya. Hopefully nanti setelah copyrightnya beres ya, atau TikTok punya copyright lagu tersebut, bisa di unmute lagi. Oke, TikTok, sorry, jangan marah ya. Oke, nah kembali ke Indra Bekti digugat cerai sama istrinya Aldila Jelita ya. Di FYP melintas juga banyak hujatan ditujukan kepada Aldila Jelita sebagai istri yang jahat, meninggalkan suami ketika sakit, istri yang tidak baik ya, pelit, terus bahkan mulai digoreng oleh orang-orang yang tidak suka dengan mereka ya. Jadi kalau saya pikir sih kayaknya nggak sesederhana itu ya. Kalau enggak ya, dulu kan Indra ini pernah tersangkut masalah yang lumayan besar ya, soal pelecehan ya kalau nggak salah ya. Aldila tetap mendampingi kok, nggak meninggalkan Indra ya, until sekarang ya. Saya lihat di podcast pun juga Aldila ini, di podcastnya Kak Melani ya, Aldila ini perempuan yang cukup ya tegas, keras memang iya, tapi dia fokus setiap menghadapi permasalahan. Dia nggak gampang terpengaruh dengan hal-hal lain yang di luar permasalahan yang dihadapi. Dan dia bukan tipikal wanita yang cari perhatian suami dengan masalah hal-hal yang kecil. Dia nggak seperti itu. Nah mungkin ya ini juga
biasalah masalah rumah tangga itu soal keterbukaan ya, keterbukaan tentang keuangan. Mungkin Indra ngerasa sebagai suami, udahlah ini urusan saya, dan kamu duduk di rumah manis terima beres seperti itu. Tapi ternyata ya ketika Indra sakit dan koma dan gak sadar, Aldila panik karena dia gak tahu rekening suaminya ada berapa, asuransinya ada di mana, bahkan BPJS pun dia nggak tahu, manajemennya pun juga nggak tahu. Jadi hanya Indra, tapi saat itu Indra kan koma nggak sadar. Nah, wajar kepanikan Aldila adalah nyawer ya, karena dia menghadapi biaya rumah sakit tagihan yang luar biasa besar dan dia mungkin nggak pegang uang itu, gitu loh. Nah, yang kedua mungkin juga setelah Indra sakit mungkin ya namanya yang diserang otak ya. Jadi ada ketidakstabilan emosi dan ini cukup berdampak ya terhadap hubungan Indra dengan anak-anak yang katanya anak-anak sempat trauma ya di podcastnya Kak Melani, dan mungkin ini yang mau dijaga Aldila ya, jaga hubungan antara ayah dan anak, dan mungkin dia mengambil keputusan yang cukup berat. Muncul menghantam reputasi suaminya. Kemarin guncangan hebat kembali datang dari pengakuan. Halo temen, apa kabar? Izin sedikit ya untuk yang punya VT-nya. Aduh, saya nontonnya sedih luar biasa ya. Mulailah keluar itu ya, orang-orang yang memanfaatkan situasi. Ya, nih sebelum saya mau ulas videonya, kenalin dulu ya anakku ya. Ini anakku, halo, namanya Onyeng. Ini dulu saya dari kecil pelihara sepasang sih. Sama cewek, tapi ceweknya kabur udah sebulan ini belum pulang. Gara-gara dipancing sama lagi birahi. Dia juga sebenarnya lagi birahi. Dipancing sama kucing sebelah. Dari atap naik. Kita pikir dia balik lagi, ternyata nggak balik lagi. Sampai saya coba untuk ya ke animal communicator sampai 3 orang saya tanyain. Katanya masih di jalan belum ketemuin. Saya sempat dikirim Google Maps, saya cari juga nggak ketemu-ketemu. Ya, saya sih sampai sekarang masih berharap anak saya yang satunya yang cewek pulang. Ya, kasihan lihat ini dia lagi birahi nih, si pesek ini, si pesek si hidung babi. Oke teman, turun dulu ya, mau ikut ngomong. Oke, Kak Indra Bekti, jangan sedih ya, be strong, I stand for you, Onyeng juga stand for you ya, jangan sedih Kak Indra, yang kuat ya. Udahlah, biarin orang-orang yang memanfaatkan situasi ya. I believe kamu sudah selesaikan ya. Indra Bekti sudah selesaikan permasalahan itu. Karena ini sudah berjalan 10 tahun lebih ya. Dan Indra Bekti itu gak kemana-mana. Ya, kenapa mereka baru speak up sekarang? Just because karena kamu, Indra Bekti, sedang lemah. Sehingga ini orang-orang berusaha menyerang kamu, memanfaatkan situasi ini ya. Ya, mau gimana ya, mereka menjual kesedihan, mereka menjual ya kesalahan Indra Bekti dulu untuk memanfaatkan situasi ya. Ya begitulah, atau mereka dimanipulasi oleh orang-orang ya untuk pansos. Oke, tapi ya sudahlah, saya mau membahas Kak Indra Bekti aja, mau motivasi, yuk kita netizen kasih kekuatan untuk Kak Indra Bekti supaya dia strong ya. Tuhan pasti, nah ini Kak Indra ya, Tuhan pasti punya alasan kenapa Kak Indra disembuhkan sama Tuhan ya. Biarpun saat ini menghadapi permasalahan keluarga, dan untuk Kak Aldila Jelita, dampingilah lagi Kak Indra ya. He needs you ya. Kalau ada permasalahan, mungkin ya cobalah take over dulu lah ya Kak Aldila ya.